Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat nikmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan selawat kita haturkan kehadiran junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan warisannya lah maka kita dapat menjadikan beliau sebagai suri teladan kita dalam melangkah dalam kehidupan dan hidup ini. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini bangsa kita tidak tua maupun muda mengalami satu kegoncangan yang sangat dahsyat. Beberapa hari minggu terakhir ini kita mendengar pertama remaja-remaja sekolah SD, SMP sudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan kita, yaitu amoral. Untuk itu pada kesempatan ini Karang Taruna setiap kelurahan merupakan tokoh muda, generasi muda, bagaimana dia bisa berbuat agar generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa ini dapat kembali melihat, mengetahui dan menemukan jati dirinya, bahwa dialah akan menentukan masa depan bangsa kita ini dan masa depan keluarga kita nanti. Kalau di dalam agama kita, agama Islam, kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau telah mewariskan kita dua perkara. Apabila kedua perkara itu kita memegang dengan teguh, maka kita tidak akan tersesat. Nah, apabila kita melepaskannya, maka kita akan tersesat di jalan yang sangat gelap gulita. Apa kedua perkara itu? Yaitu Kitabullah dan Sunnatul Rasul. Nah, oleh karena itu Karang Taruna kembali, apapun kegiatan kita, apapun pembinaan kita kepada remaja-remaja kita pergunakanlah dua kunci dasar ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena ini sudah banyak sekali dilupakan oleh orang. Mereka, termasuk saya pribadi, kadang kita melakukan pembinaan ke bawah, kita selalu mengambil contoh-contoh dari dunia barat, sehingga anak-anak remaja nggak ngerti itu dunia barat itu. Padahal kita punya pedoman yang sangat valid dan sangat akurat, dan itu sudah bisa kita pegang dan sudah menjadi contoh dari zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Nah, kemudian generasi muda sekarang pun kita melihat sudah jauh dari nilai-nilai keagamaan. Secara pengetahuan, saya tahu teman-teman, adik-adik Karang Taruna memiliki pengetahuan agama yang sangat luas. Nah, tapi agama bukan karena pengetahuan, tapi agama itu adalah amal. Islam itu adalah amal. Jadi kalau Islam hanya tahu agama tapi tidak mengamalkan, namanya bukan Islam. Gitu. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan contoh, sebelum kita menyampaikan apapun kepada generasi muda, maka marilah kita menjadi teladan lebih dahulu. Nah, contoh yang paling gampang kita melihat ibadah sehari-hari. Paling gampang itu kalau kita dalam keseharian kita, kalau kita bertemu teman, kita salam, habis salam kita mengucapkan barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi diriku dan dirimu. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kita sekarang ini kan sapaan kita udah lain ya. Kalau sapaan kita halo, nah ini yang susah. Padahal kita suruh mendoakan orang, kita mendoakan orang, kemudian orang membalas mendoakan kita nggak mau gitu. Kita cuma halo, apalagi kita sekarang kalau saya pribadi selamat pagi, selamat siang itu saya kayaknya jarang saya ucapkan itu. Karena kita hanya mendoakan orang selamat pada siang hari itu aja.
Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita mendoakan orang sepanjang hayat, sepanjang dunia ini. Nah, itulah ajaran Islam, karena ajaran Islam itu paripurna dan sangat-sangat lengkap sekali. Untuk itu, singkatnya saya sangat-sangat mengharapkan kepada adik-adik, teman-teman, marilah kita berjuang bersama-sama menyelamatkan generasi muda kita. Sekarang kita melihat di lingkungan kita narkoba udah menjalar bagaikan sungai gitu kan, mengalir tanpa melihat apapun, dia ngalir terus walaupun batu apapun dihantam itu sekarang. Nah, kemudian yang kedua, ini ingin saya sampaikan, ustadz kita banyak ya sekarang, banyak sekali ustadz. Jadi ustadz kelas teri maupun ustadz kelas ikan paus. Jadi bukan kelas kakap lagi, ikan paus. Ustadz bayaran amplop 50.000 sampai ustadz bayaran amplopnya miliaran. Nah, ini udah banyak sekali. Tapi ustadz kita ini juga harus ingat, banyak yang jadi pelawak. Bener enggak? Betul-betul. Ustadz kita kalau dia habis ceramah di jemaah ini, kita ini habis dengar ceramah ini, kita pulang ini. Di jalan itu tidak pernah kita menceritakan isi ceramah tadi itu apa yang kita bisa bawa. Tapi yang kita ceritakan adalah, wah ustadz kita lucu banget yang tadi. Bener enggak nak? Benar. Benar kan? Ibu-ibu, kalau saya sering itu naik ke omprengan. Karena saya kalau pergi jauh biasanya naik omprengan. Kalau ada ketemu ibu-ibu yang naik omprengan habis pengajian, yang dicerita bukan isi pengajian. Yang dicerita itu emasnya, cincinnya, bajunya, jilbabnya. Kalau enggak, ustaz tadi ganteng juga ya. Wah boleh juga itu. Nah, ini kan lucu itu. Jadi kalau kita mendengar ceramah sekecil apapun, kita harus menjadikan pengetahuan di dalam ceramah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melangkah, berbuat, jangan sampai kita keluar. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adik bermitra sama pemerintah ya, kelurahan kan? Nah, ini pun walaupun di pihak pemerintah sebagai mitra kita itu namanya tetap manusia, tetap ada yang berbuat salah. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Itu harus diingat itu. Dan dia berbuat salah itu jangan dianggap dia itu jelek. Itu harus pertama jadi patokan kita. Ada orang khilaf kan bisa aja. Nah, coba kita namanya manusia kan, kita di dalam Islam diajarkan dalam surat Al-Asri, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita berwasiat terus menasihati untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Itu penting itu. Itu menjadi modal kita. Jadi orang berbuat salah jangan kita jauhi. Kalau kita jauhi dia berbuat salahnya lebih banyak lagi kan. Nah, jadi orang berbuat salah semaksimal sebanyak apapun, jadikan dia itu teman. Nah, karena dia di dalam lingkungan kita. Anak berbuat salah kan nggak mungkin diusir. Jadi kalau bermitra sama pemerintah, apapun kesulitan, apapun jeleknya, apapun baiknya, kita terus berkoordinasi, berkomunikasi bagaimana kita bersama-sama membenahi generasi muda kita ke bawah. Pembangunan generasi muda ke bawah, kemudian lingkungan yang sehat. Jadi marilah kita sama-sama, baik Pak Lurah dengan segala aparatnya, kemudian Karang Taruna dengan ke bawah dengan anggota-anggotanya semua di setiap RT RW, mari berpartisipasi sama-sama membangun wilayah kita, khususnya Kelurahan Pekayon, menjadi wilayah yang lebih aman, tentram, sejahtera, dan damai. Itulah cita-cita kita bersama, karena agama bukan saja sholat, bukan saja puasa, tapi agama itu adalah bagaimana membawa umatnya menjadi umat yang sejahtera, damai, dan aman. Nah, agama itu sama dengan aman gitu kan. Kan agama kalau menurut bahasa sekarang kan tidak tahu. Katanya tidak. Nah, agama artinya kacau kan? Berarti agama itu tidak kacau. Kok kita melihat orang yang beragama kok banyak juga yang jadi korupsi apa? Nah, berarti dia belum mengerti agama. Tapi kita tidak boleh menjauhi itu. Saya kira pesan saya pada siang hari ini kepada adik-adik Karang Taruna, mudah-mudahan pesan ini bukan saja untuk adik-adik tapi untuk pribadi saya. Ke depan kita melangkah lebih baik
dan ke depan kita melangkah harus di jalur agama, itu paling pokok. Jadi jangan buang jauh-jauh agama, tapi rangkullah agama itu dan tanamkan dalam jiwa. Saya melangkah dengan bismillah, dengan lillahi ta'ala saya berbuat hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan serta ketenangan generasi muda di Kelurahan Pekayon. Nah, itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua, saya sebagai orang BKKBN ini, saya pesan generasi muda dalam berpacaran kita nggak melarang, karena negara kita melarang, malahan nanti banyak timbul kebohongan. Contohnya gini, kita ini kan banyak anak-anak muda sekarang ini banyak bohong. Saya tidak menyalahkan anak muda ini yang bohong, karena orang tuanya melarang. Kalau saya, contohnya saya di sekolah ini, anak-anak, saya tidak melarang kamu merokok. Karena kalau saya melarang kamu merokok, kamu ke rumah, kamu merokok di luar, berarti kamu melanggar aturan yang saya buat, saya sebagai guru. Tapi saya melarang kamu merokok di sekolah. Kalau di luar kan bukan kewajiban saya harus, masa saya nyagain ke rumahnya kan? Nah, jadi kalau bisa di rumah nggak usah merokok, tapi di sekolah harus tidak boleh merokok. Jadi kita berusaha agar menjauhkan, sedikit meminimalisir anak-anak jangan sampai berbohong gitu. Kalau nanti kita tanya, kamu di rumah ngerokok nggak? Karena kita larang rokok, enggak Pak, padahal merokok, kamu bohong kan? Iya. Nah gitu. Jadi kita bagaimana caranya di kantor tidak boleh ngerokok, di warung ya boleh. Kamu ngerokok ya? Enggak, itu bohong. Jadi kita berusaha meminimalisir kebohongan anak-anak kita, adik-adik kita di bawah. Nah, begitu pula orang tua juga mudah-mudahan menjadi teladan ya, itu paling pokok itu orang tua. Nah, sekarang saya pesan kepada adik-adik yang terakhir ini yang terakhir, hidup itu kalau saya setelah belajar banyak, apapun yang kita hidup, yang kita kejar itu hanya dua, itu harus diingat itu. Hanya dua kebutuhan yang dikejar oleh setiap individu manusia. Satu, kebutuhan perut. Tidak ada lain itu. Orang cari duit sebanyak apapun, dia pasti untuk menutupi kebutuhan perut. Dan yang kedua, kebutuhan sejengkal di bawah perut. Ingat sendiri itu, terjemahkan sendiri. Tidak ada orang duitnya banyak, itu dia nggak pakai. Dia mau pakai untuk makan juga nasi sepiring, 2 piring, baru udah kenyang habis. Jadi kebutuhan yang kedua itu yang paling pokok itu sejengkal di bawah perut ini. Adik-adik harus tahu itu. Kalau saya punya uang 1 miliar, kalau kebutuhan perut udah, sejengkal di bawah perut udah, sisanya itu uang nggak ada gunanya. Mau untuk apaan? Sekarang perut udah kenyang. Sejengkal di bawah perut itu udah kebagian. Apalagi itu uang. Paling besok berisi lagi, 3-4 jam lagi. Berarti uang sejak itu terpenuhi, beberapa jam ke depan itu uang itu nggak ada gunanya. Nah, jadi buat apa kita semua itu? Nah, tapi kita harus menjadi orang kaya, itulah Islam. Karena kita harus pergi haji pakai biaya, harus keluar zakat, kewajiban. Kalau kita pengen pahalanya banyak kan, tapi harus jadi orang kaya. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi orang kaya, kaya hati, kaya harta, sehingga orang yang ke depan kita lebih banyak menolong orang, insya Allah. Nah, jadi kemudian saya tutup dengan marilah kita bekerja sesuatu apa dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengharapkan pamrih apapun juga. Insya Allah Allah akan membalas lebih banyak dan lebih baik bagi kehidupan kita. Saya kira saya cukupkan sekian. Mas Amjad sebagai promotor di sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada adik-adik Karang Taruna, marilah kita berjuang untuk kemakmuran negara kita, untuk kemakmuran masyarakat Kelurahan Pekayon. Merdeka! Merdeka! Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.